Hari Minggu waktunya answer your question. Let's get started. Dari Inwasyah Khaira, buat para pemula bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih dengan konten Mas Tama, karena yang diajarkan sesuatu yang benar, bukan yang enak didengar. Benar, karena trading sangat berisiko tanpa memahami apa itu trading salam belajar. Jadi memang benar, banyak di luar sana itu hanya memberikan yang enak-enaknya saja, tapi mereka tidak memberikan ini loh. Trading itu susah. Trading itu butuh konsistensi. Trading itu butuh money management. Trading itu butuh namanya keuletan. Kalian harus konsisten terus-menerus menggunakan sistem yang bagus dan belajar terus-menerus supaya bisa konsisten. Saya berkata begitu karena itu pengalaman dari saya sendiri. Saya tidak mengiming-imingi bahwa forex trading itu kalian bisa membuat Anda kaya secara sekejap, tapi enggak, saya mengajari kalian bahwa forex itu bisa menjadi tambahan penghasilan untuk kalian selama kalian itu bisa konsisten dengan cara dan money managementnya. Oke, PW Supangkat, Mas, untuk menentukan trend confirm itu gimana ya? Misal lagi turun break support dan resisten atau supply and demand, atau lagi turun nggak break malah reversal. Oke, untuk konfirmasi tren itu selesai ada dua. Pertama, trend line ketembus, yang satunya adalah market structure tertembus. Pertama, kita lihat trennya itu bullish. Tren di sini ada bullish. Kapan trennya ini selesai? Kita bisa tarik garis trend line di sini. Ketika trend line ini tertembus, berarti ini adalah tanda bullish akan berubah menjadi bearish. Tanda pertama. Tanda keduanya gimana? Tanda keduanya bahwa low yang di sini ikut tertembus. Oke, kita contohkan ini dia retest, kemudian dia break. Ini berarti udah tanda bahwa kalian itu udah nggak bisa buy. Kalian harus sell posisi sekarang, bukan buy, karena bullish berubah menjadi bearish. Itu caranya. Oke, dari Syahrul Hakiki, menurut saya di forex itu low risk high return, Mas. Bagaimana menurut Mas? Misal lo 1%, tapi kalau profit bisa 5-10. Menurut saya forex itu risikonya kita bisa tentukan sendiri. Bapak mau low risk high return bisa, mau low risk juga bisa, mau high risk juga bisa. Kalian bisa tentukan sendiri. Katakanlah kita mau memakai 1% setiap kali trading, kemudian untungnya 2%, itu juga bisa. Atau dibalik, ketika gagal saya mau gagal 10%, ketika untung saya mau untung cuma 1%, itu juga bisa. Atau bisa malah ketika saya enter saya mau gagal 0,1% dari modal saya, ketika untung saya ingin mendapatkan hanya 0,2% dari modal saya karena saya orangnya konservatif. Itu juga bisa. Itu menariknya sebenarnya di forex. Kita bisa tentukan resikonya sendiri. Dari pesugihan trading ada Mbah Dukun. Mas, kalau kita pakai Fibonacci, kita tariknya dari body atau ekor? Kalau misal dari ekor, apakah masih valid? Ingat, kalau Fibonacci kita harus tahu tren terlebih dahulu. Trennya di sini apa? Kita contohkan ini bearish, oke, karena lebih rendah terus. Kemudian Fibonacci-nya kita taruh di mana? Fibonacci-nya kita harus dari ekor yang paling atas high ke ekor yang paling bawah. Kemudian kita bisa lihat area pentingnya, dia turun, masuk area penting kita, kemudian dia lanjut untuk turun lebih dalam. Jadi kalau dibilang dari body atau ekor, saya dari ekor ke ekor, dari high ke low kalau bearish. Kalau bullish dari low ke high, ekor ke ekor. Fitraset, Mas, risk and reward yang ideal itu berapa ya? Risk and reward yang paling ideal adalah 1:2. Kalau masih baru strateginya biasanya bisanya cuma 1:1, tapi itu terus diimprove 1:1 dulu, kemudian lama kelamaan kalau bisa diimprove jadi 1:2 minimal, kemudian diimprove lagi jadi 1:3, kalau bisa terus diimprove untuk lebih baik lagi. Jadi risk and reward yang ideal adalah 1:2, yaitu ketika gagal kita gagal 1%, ketika untung kita untung 2%. Caranya ada semua di video-video kita, silahkan di. Oke, jalan-jalan virtual masih. Oke, sedikit curhat. Sebelumnya saya berterima kasih karena beliau bisa membantu dan akhirnya saya selama ini loss terus, tapi semenjak mengikuti YouTube kakak, saya bisa profit konsisten. Serius, jangan pernah melawan tren, money management lo diperkecil. Saya dulu habis 60 juta dari tabungan, tapi sekarang uang saya mulai kembali dan saya profit konsisten. Good. Oke, jangan pernah donasi ke broker terus-menerus. Kasihan kalian. Broker itu udah kaya, jangan didonasi terus-menerus. Donasi ke fakir miskin atau ke anak yatim. Kemudian yang baik-baik lah, donasi ke sana, jangan ke broker. Jadi pastiin money manajemennya bagus, risk and reward bagus, kemudian strateginya sudah teruji dengan baik, itu pastinya kalian itu bisa profit kok nanti. Oke, dari Alvandrio M, Pak Tama boleh jelasin tentang sharp entry dan sniper entry yang sering orang bilang entry-nya di pucuk di ujung candle, Pak? Oke, jadi yang kita lihat di sosial media itu nggak benar atau kurang benar. Kalau ada yang benar mungkin itu luck atau keberuntungan saja, karena kayak gini, market itu turun, kita buy di bawah, tiba-tiba dia naik secara drastis. Ini di
sini. Ini adalah hanya keberuntungan, tidak bakalan 100% masuk ke situ. Oke, karena kita nggak bisa memprediksi market seberapa sampai dia turun, walaupun di sini ada support resisten yang kuat banget, dia masih akan ada kelanjutan harga, kemudian baru dia melanjutkan. Itu biasanya hanya luck. Atau kalau ingin show off kayak gitu, biasanya orang itu kayak gini, oke, ada turun, dia tahu bahwa market itu buy, berarti ingat dia nggak bakalan sampai lebih rendah dari sini. Berarti dia buy di sini, turun market dia buy lagi, turun market dia buy lagi, kemudian ketika dia valid, dia kelihatannya mendapatkan pucuk, padahal dia udah buy di sini, buy di sini, buy di sini. Jadi seperti itu sebenarnya untuk mengakalinya. Jadi kalau saya mending jangan fokus ke sana, fokus saja terhadap apa yang sudah kita pelajari. Bayu Setia Nugroho, Mas Tama, kalau daftar TradingView untuk latihan pakai demo bagus nggak? Saya mulai pengen belajar trading. Silakan, TradingView itu gratis, MetaTrader itu gratis. Semua pelajaran untuk trading juga gratis. Ada live trading tiap Senin sampai Jumat kita berikan untuk Anda, kita enter bareng, itu juga gratis. Jadi silahkan, zaman sekarang itu informasi sudah ada sangat-sangat luas. Oke, Rangga Brosmata mau tanya soal BEP yang benar seperti apa, Pak? Oke, saya contohkan. Ketika kita ada sell posisi, kita contohkan ada di sini target 1/2 ya, terlalu itu contohkan, saya agak ke atas saja, 1/2. Oke, ini sudah lebih dari 1/1. Maksudnya gimana? Kalau 1/1 itu di sini, nah ini 1/1, atau stop lossnya sama TP-nya sama, itu udah lebih. Tapi TP kita di sini biasanya kalau sudah 1/1 yang tadi, stop loss yang harga 131446 di sini kita tarik atau kita modify atau kita ubah ke harga entry, yaitu 130.789 atau di bawahnya untuk nambahi spread. Nah kayak gitu, supaya apa? Ketika dia ini katakanlah dia naik, ada news yang sangat besar, kalian tetap masih tidak kehilangan apa-apa. Oke, Miftahur Rahman, Mas, saya mau tanya, saya kan ada rencana mau private class trading selama 1 bulan. Apakah cukup baik untuk meningkatkan kemampuan trading saya hanya dalam 1 bulan private class? Private class di sini masih 1 bulan full setiap hari, contohnya itu oke, kelihatannya. Kalau yang bagus malah seumur hidup, karena market itu berubah-ubah terus-menerus. Sistem strategi itu kalau kita pakai terus-menerus juga kalian bakalan bosan dan nggak bisa improve nanti. Jadi kalau saya bilang, kalau mau private untuk ngambil dasarnya dulu boleh, silahkan, tapi jangan mahal-mahal. Kalau terlalu mahal juga nggak usah ikut. Kemudian dicek mentornya itu bagus apa enggak, kalian cocok dengan trading stylenya apa enggak. Kalau cocok ya ikut, kalau nggak cocok ya jangan. Informasi saat ini sudah banyak di media. Handika Budiarjo, Mas, rekomendasi dong broker yang spread tipis-tipis selain FDS sama XM. Untuk broker kalian bisa cek di sini, itu broker yang sudah kita tes, jadi silahkan dicek. Irwan Tamri Murad, Mas, mohon informasinya untuk ikut live trading open posisinya gimana, Mas, ya? Harus ikut gabung dulu kah? Tidak, live trading itu gratis. Biasanya kita ada, oke, sekarang kita enter kayak gitu, biasanya ada, ayo stop lossnya di sini, TP-nya di sini, itu bareng-bareng. Jam trading tadi jam 7, enaknya itu di situ. Kalau kalian bayar sinyal mahal-mahal, kalian nggak tahu tradingnya bakalan kapan, bisa tengah malam, bisa pagi, itu udah bayar mahal-mahal. Trading ketika dia ada sinyal kita udah lewat kayak gitu. Kalau live trading kita kan pastinya jam 7 kita ada open posisi, itu yang bikin kita berbeda dari yang lain. Tri Yono, Mas Tama, kalau komisi broker $20 per lot itu wajar nggak? Kalau untuk Euro USD, AUD USD atau Forex Major, satu lotnya $20 itu kemahalan, karena biasanya hanya $7 komisi ditambah spread. Kalau Euro USD ya wes $7 itu maksimal $10 lah, itu maksimal. Kalau gold itu masih wajar untuk 20 lot. Oke, kalau dilihat dulu maksudnya $20 ini per emas atau gold atau hanya Forex Major. Kalau AUD USD dan Euro USD komisinya 20 ya kemahalan. Jangan lupa untuk komentar untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda di video selanjutnya. See you, bye bye.